Menyusul laporan awal tahun 2023 yang mengklaim Apple tak lagi menggarap lini produk terjangkau, rumor sebelumnya telah menggema bahwa Apple akan menghentikan produksi iPhone SE untuk generasi berikutnya. Namun seperti yang sering terjadi dalam dunia teknologi, rumor tersebut tampaknya belum sepenuhnya benar. Apple belum meluncurkan penerus iPhone SE yang diumumkan pada tahun 2022. Perusahaan telah meluncurkan satu model SE setiap 2 tahun. Meskipun ada kemungkinan iPhone SE generasi berikutnya akan diluncurkan tahun ini, tidak ada bocoran nyata yang mendukung klaim tersebut. Meski demikian, rumor yang beredar secara bertahap telah membocorkan detail model SE yang akan datang. Kabar lain mengindikasikan bahwa iPhone SE generasi baru mungkin akan hadir setidaknya pada tahun 2024 ini dengan desain dan baterai yang baru. Laporan ini menciptakan kegembiraan di antara para penggemar iPhone yang menyukai konsep smartphone ringkas. iPhone SE 4 tentunya merupakan salah satu produk yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Apple, terutama yang menginginkan iPhone dengan harga terjangkau. Sebelumnya, kita bahkan melihat render atau reka citra yang konon memperlihatkan model generasi berikutnya dengan desain mirip iPhone XR, lengkap dengan knob. Saat ini, rumor baru mengatakan tidak akan ada knob pada iPhone SE berikutnya. Sebaliknya, Apple memilih untuk melengkapinya dengan potongan Dynamic Island seperti iPhone 15 series. Itu langsung terlihat di bagian depan, tidak ada lagi knob di bagian atas. Terlihat pada bocoran gambar, dimensi HP ini kemungkinan tidak jauh berbeda dengan iPhone XR dan kemungkinan hanya akan dilengkapi dengan satu kamera belakang. Namun secara keseluruhan desainnya masih akan mengikuti jejak desain iPhone modern masa kini, memberikan tampilan yang segar dan stylish. Leaker Majinbu mewanti-wanti bocoran yang ditampilkan bukanlah wujud pasti dari iPhone SE 4. Bisa jadi Apple melakukan perubahan sehingga desain penerus iPhone SE 3 berbeda sama sekali. Selain itu, belum ada informasi lagi yang bisa menguatkan rumor tersebut. Boleh dibilang Apple masih memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Faktanya, SE berikutnya mungkin baru tiba pada tahun 2025 setelah iPhone 16 diluncurkan pada musim gugur ini. Untuk itu, mari kita telusuri lebih lanjut terkait spesifikasi iPhone SE terbaru, tentunya melalui beberapa informasi terbaru yang bocor. Pada sisi tampilan fisik, sesuai dengan bocoran yang muncul, iPhone SE 4 disebut-sebut akan mengalami perombakan besar dari segi desain. Penampilan iPhone SE terbaru dipastikan akan lebih segar dari model sebelumnya. Rangkanya menggunakan material kaca dengan frame aluminium bebas karbon yang lebih ramah lingkungan karena minim emisi. Keterangan rahasia mengklaim modul kamera pada iPhone SE 4 akan menyerupai iPhone 16. Ini akan menggunakan lensa kamera yang disejajarkan secara vertikal dan ditempatkan dalam modul yang lebih ramping daripada model saat ini. Modul kamera akan menampung sensor itu sendiri di samping mikrofon dan modul flash yang terlihat terletak di luar tonjolan kamera. Namun desain keseluruhannya akan mirip dengan iPhone 14 dengan sisi datar dan port USB-C. Dimensi bodi ponsel ini juga dikabarkan mirip dengan iPhone XR, yakni berukuran 150,9 x 75,7 x 8,3 mm. HP ini tampaknya cukup mudah dioperasikan dengan satu tangan ataupun dimasukkan ke saku celana. Selain itu, iPhone SE baru juga memiliki sertifikasi IP67 yang artinya seluruh bodi HP ini tahan terhadap debu dan tahan terhadap air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Pada tampilan depan, Apple dikabarkan menghilangkan Touch ID di tombol home serta membuat bezel lebih tipis. iPhone SE 4 juga disebut bakal hadir dengan desain layar penuh. Apple akan memasang Dynamic Island mirip model iPhone 15 series. Kehadiran Dynamic Island dilaporkan sebagai bagian dari skema Apple yang lebih besar untuk pendesain ulang iPhone murahnya karena menghadapi banyak tantangan. Untuk spesifikasi layarnya, sektor tampilan HP ini menggunakan layar OLED dengan bentang 6,1 inci resolusi Full HD+. Tampilan layar ini jernih dan tajam, tingkat kecerahan sekitar 600 nit, yang memungkinkan ponsel cukup baik dipakai di lingkungan outdoor maupun di kondisi gelap. HP ini mampu menampilkan standar warna DCI-P3 serta sRGB dengan akurasi warna yang cukup tinggi, serta mendukung pemutaran konten dengan standar HDR10 dan Dolby Vision. Selain itu, sebagaimana ponsel iPhone pada umumnya, layar HP turut memiliki lapisan anti minyak. Ada juga teknologi True Tone agar kecerahan dan intensitas warna layar si ponsel mampu menyesuaikan dengan tingkat pencahayaan sekitar.
Kemudian untuk sektor dapur pacu, sebelumnya rumor mengisyaratkan bahwa Apple menunda iPhone SE 4 karena kekhawatiran terkait chip 5G internalnya. Namun analisis Ming Chi Kuo tetap mengindikasikan bahwa Apple kemungkinan menghidupkan kembali proyek tersebut. Ponsel ini dikabarkan akan dilengkapi dengan prosesor A16 Bionic, memberikan kinerja yang setara dengan iPhone 15. Chip A16 Bionic ini dibangun pada 4 nanometer dan menggunakan 16 miliar transistor dengan 2 inti kinerja dari chipset yang lebih hemat baterai karena mengonsumsi 20% lebih sedikit daya. Selain memberikan peningkatan performa, chipset A16 Bionic yang secepat kilat dan hemat baterai ini akan memungkinkan penggunanya bisa menggunakan iPhone seharian. GPU 5 core yang menawarkan bandwidth 50% lebih banyak juga membuat chipset A16 Bionic ini memberikan kemampuan kinerja pada game dan aplikasi yang memiliki intensif grafis lebih kompleks secara lancar. Tidak hanya dalam penjelajahan akses game ataupun aplikasi yang semakin cepat dan lancar, chipset A16 Bionic ini juga berperan penting dalam menciptakan gambar foto yang berkualitas. Kualitas jepretan kamera iPhone SE terbaru tetap khas seperti ponsel iPhone. Dari bocoran yang beredar, perangkat diharapkan tiba dengan kamera 48 megapiksel disertai stabilisasi gambar optikois dan ditemani lampu kuat LED dual tone flash. Tentunya tangkapan kamera pada ponsel ini punya detail yang tinggi, saturasinya pas dan rentang dinamisnya luas. Warna kulit manusia pun dapat ditampilkan dengan natural. Foto di kondisi low light-nya pun bagus dengan tingkat noise yang terjaga. Untuk kamera depannya diharapkan membawa sensor yang juga ditingkatkan dari model sebelumnya dan dilengkapi dengan sistem kamera TrueDepth untuk dukungan Face ID. Kamera belakang dan kamera depan HP ini punya separasi yang bagus, pemisahan antara objek dengan latar belakang dilakukan dengan rapi. Untuk perekaman videonya, kamera utama HP ini bisa merekam video hingga resolusi 4K pada 60 fps, bisa juga merekam video slow motion pada resolusi Full HD. Sementara itu, kamera depan dapat merekam video sampai resolusi 1080 pixel. Fitur penstabilan video hadir untuk semua kamera di seluruh pilihan resolusi. Tentunya rekaman video kamera iPhone SE sangat berkualitas. Tidak ada masalah soal detail, exposure, warna, dan stabilisasi. Seperti biasanya, HP iPhone memang unggul dalam hal ini. Pada sektor daya, iPhone SE 4 sebelumnya dilaporkan akan ditenagai kapasitas baterai 3279 mAh. Dengan mengetahui spesifikasi yang bocor akhir-akhir ini, kita dapat mengharapkan peningkatan signifikan pada iPhone SE terbaru. Meskipun demikian, tetapi belum dapat dipastikan apakah iPhone SE generasi berikutnya ini akan benar-benar hadir dengan desain baru, atau apakah gambar yang bocor tersebut mungkin merupakan salah satu dari banyak varian yang sedang dipertimbangkan untuk iPhone 16 mendatang. Apple dikenal karena ketatnya kebijakan privasi dan kerahasiaan dalam mengembangkan produk baru mereka, sehingga informasi yang tersedia saat ini masih bersifat spekulatif. Bagi para penggemar iPhone compact, kabar mengenai kemungkinan kelahiran iPhone SE generasi baru ini tentu menjadi hal yang menarik untuk diikuti. Kita tunggu saja informasi resmi dari Apple mengenai rencana mereka untuk smartphone compact yang sangat dinantikan ini. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait spesifikasi iPhone SE terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi.